Perang besar antara aliansi NATO, Malaysia, dan Indo-Rusia mencekam di kota ini. China bisa jadi pemicu perang dunia ketiga. Perang yang terus berlangsung di Malaysia membuat aliansi NATO menurunkan semua militer dari negara anggotanya. Rusia yang kala itu sangat dekat dengan Indonesia pun tidak berdiam diri melihat sekutunya akan dihajar habis-habisan oleh Malaysia dan juga NATO. Vladimir Putin dikabarkan mengibarkan bendera perang untuk memberitahu musuh-musuh Indonesia bahwa pasukan Rusia siap berperang di depan TNI. Pasukan Rusia akan melawan NATO dalam perang ini karena kemarahan yang ditimbulkan oleh NATO saat ikut mencampuri urusan antara Malaysia dan juga Indonesia. Putin yang saat ini berada di Rusia juga mendatangi pangkalan militer Rusia untuk menyegarkan pasukannya, bersiap menyusul pasukan sebelumnya yang telah dikirimkan ke Wuhan, di mana sebanyak 300 tank milik Angkatan Darat Rusia disiapkan untuk dikirimkan ke Wuhan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mendatangi markas Kopassus TNI Angkatan Darat dan meminta sebanyak 5.000 pasukan dari satuan ini untuk melakukan serangan senyap, di mana ketangguhan Kopas yang tidak perlu diragukan lagi membuat Prabowo yakin akan berhasil dengan tugasnya yang diberikan. Dia mendatangi markasnya dan dia meminta 5.000 pasukan elit dan Inika dan Jen Kopassus. Kemudian dia briefing dan mereka siapkan strategi apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka bilang sanggup untuk melaksanakan tugas yang dia berikan. Di mana Malaysia akan tahu kekuatan Indonesia dari serangan Kopassus ini, kata Prabowo. Di mana perang ini juga akan menjadi perang yang besar mengingat keikutsertaan NATO dalam perang ini yang cukup membuat dunia terguncang. Hal ini karena NATO adalah aliansi fakta pertahanan militer yang memiliki andil besar khususnya untuk negara anggotanya. Ahli perang internasional juga sempat mengatakan bahwa perang Malaysia dan Indonesia akan memicu terjadinya perang ketiga yang berbahaya bagi kedamaian dunia. Pasalnya, kemarahan Rusia terhadap NATO menjadi cikal bakal perang besar yang pasti terjadi jika perang tersebut terus berlangsung, di mana persiapan penyerangan bantuan paket senjata militer NATO mulai tiba di Wuhan setelah sebelumnya 15.000 tentara NATO dikirimkan oleh James Talton di tengah gempuran TNI di Wuhan yang semakin ganas. Ada 4 penerbangan yang tiba ke gedung besar tempat bantuan di Wuhan, kata pejabat senior Kementerian Pertahanan Amerika Serikat kepada Beijing, di mana paket bantuan itu senilai 800 juta US dollar atau sekitar 11 triliun untuk mengamankan LED virus mereka yang telah terdeteksi oleh TNI di Wuhan. Paket senjata itu diantaranya 11 helikopter M17, 20 howitzer ukuran 155 mm untuk pertama kali dan 50 kendaraan lapis baja. Sementara itu, juru bicara NATO mengatakan bantuan pertama tiba 48 jam setelah menerjunkan pengiriman. 15.000 tentara NATO diterjunkan langsung ke Wuhan melawan TNI, di mana juru bicara mengatakan mereka akan mengerahkan pasukan ke sisi timur wilayah NATO dalam beberapa hari ke depan untuk melatih pasukan Malaysia menggunakan howitzer. Akan ada sedikit pasukan Malaysia yang akan dilatih menggunakan howitzer dan mereka akan memperkenalkan senjata itu ke negara mereka dan melatih rekan-rekannya. Pelatihan itu diperlukan karena selama ini pasukan Malaysia masih menggunakan peluru biasa berukuran 152 mm, sementara howitzer berukuran 155 mm. Banyak persenjataan modern yang menggunakan chip elektronik. 2. Sekutu yang diimpun di negeri tirai bambu itu untuk menutupi kebusukan mereka kepada dunia karena telah bekerja sama menebarkan virus corona kepada dunia. Ada dampak dalam membuat dan memasak ulang kemampuan persenjataan pasukan Presiden Anwar Ibrahim saat melawan TNI di bidang komponen untuk beberapa sistemnya dan juga peluru kendali presisinya, kata salah satu pejabat NATO. Sementara itu, Indonesia telah memprotes secara resmi karena itu menyoal bantuan militer Malaysia dan telah melaporkan temuan mereka terkait live virus Amerika Serikat di Wuhan yang telah merugikan seluruh dunia. Mereka juga memperingatkan konsekuensi yang tidak terduga jika bantuan terus berdatangan. TNI tidak akan segan-segan membantai habis pasukan Malaysia, sementara itu dalam negeri Malaysia, Indonesia terus menggempur wilayah timur dan ledakan terus terjadi. Lalu media lokal melaporkan ledakan terjadi sejumlah wilayah di Wuhan. Imbas serangan itu, 4 orang tewas. Selain itu, ledakan juga terdengar di beberapa wilayah lainnya.